Ya, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua, Taufik Septiana di channel Tao. Yang biasanya channel Tao ini mempertunjukkan sword fight, pencak silat, dan koreografer-koreografer. Di sini gue sendiri bakal buat konten terbaru, yaitu berjudul Kursi Goyang. Dimana dalam kursi goyang ini gue bakalan bercerita horor yang didapat dari teman-teman gue semua dan pengalaman pribadi gue. So, tunggu apa lagi? Gue bakal ceritain cerita horor yang udah masuk ke DM gue. Yuk, kuy. Oke, cerita yang pertama gue dapat dari @listiana handai. Nah, di sini Poppy ngalamin sendiri di rumah aku kan. Hayu up di YouTube. Oke, ini adalah kakak kelas gue, beda 2 tahun. Dan gue sendiri ngalamin di rumahnya seperti apa. Nah, gini. Jadi pada suatu hari gue sendiri sama teman gue lagi main di rumahnya Tehlis. Gue suka panggilnya Tehlis ya. Nah, setelah main kita cerita horor tuh di sana. Tehlis, gue, sama gue. Nah, setelah itu kita duduk bareng. Teman gue di samping, di sini, di samping gue. Ya kayak duduk sebelahan lah istilahnya. Nah, setelah itu kita lagi asik-asik cerita horor, tiba-tiba teman gue langsung gini dong, jangan jahil lah, apaan sih lagi kayak gini juga. Lah gue kan bingung, kenapa dah anjir. Udah katanya jangan jahil, jangan niup-niup, nggak takut kok. Gue kan bingung, orang gue di sini aja gak ngapa-ngapain, gue cerita merhatiin Tehlis lagi cerita horor. Dan kata gue, anjir, aing gak ngapa-ngapain. Gue diem, gak ngapa-ngapain. Dia masih gak percaya. Ah serius, jangan bohong. Katanya kayak gitu. Setelah itu Telis bilang kayak gini, lain si Opik, bukan si Opik. Ada satu katanya mau kenalan. Aduh, di situ sontak dong. Gue juga kaget, merinding langsung. Dan tiba-tiba dari bangku situ langsung pindah semuanya. Itu adalah kejadian pertama di rumahnya Telis. Dan kejadian yang kedua adalah gue di sini agak sompral dan gue nantangin, gue pengen tahu dong di atas katanya aktivitasnya apa namanya, begitu lumayan lah sampai bisa nampakin juga. Nah, gue pengen coba tuh ke sana dan gue di ke atas. Setelah ke atas, gue sendiri emang gelap banget ruangannya ya, gelap banget sumpah. Dan you know, ketika di suatu ruangan gelap pasti hawanya kayak gimana sih, dingin lah atau gimana gitu, istilah mencekam, pastilah mencekam lah istilahnya, ruangan gelap malam juga. Tapi di sini nggak dingin, malah di sini tuh kayak yang sumpah pengap gitu, kayak yang banyak orang di situ tuh. Cuman ya kata gue, itu cuman perasaan doang lah kali. Setelah itu gue sendiri ke atas dan naik ya, naik beberapa langkah di ruangan itu. Setelah masuk ke dalam ke ruangan, nah tiba-tiba ada suara tak satu kali. Nah baru satu kali di situ. Kata gue, paling tikus, walaupun gue takut tikus. Ya udahlah, positive thinking di situ. Nah setelah positive thinking, gue ngelanjutin lagi karena penasaran, cek ruangan-ruangan. Terus juga suaranya kayak suara di belakang gue, tepat banget di belakang gue gitu, tepat banget di belakang gue, dan keras banget. Dar, wah lah anjir. Di situ gue sontak kaget, langsung gue cabut ke bawah dan gue bilang, wah teh gila, sumpah ini gue disambut banget, interaksinya luar biasa banget, gila. Dan gue nanya, teteh kok berani sih di sini? Ya mau gimana lagi, orang rumah sendiri kan. Ya iya sih rumah sendiri, tapi kan sendirian di rumah gitu istilahnya, nggak ada siapa-siapa. Wah gila sih, kuat banget sumpah. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Next. Oke, cerita selanjutnya datang dari Shirley Nevi. Ini teman gue. Nah, dia kuliah di Stikas, jurusan
perawat. Nah, di sini dia ceritanya waktu lagi kelas zaman kuliah sekitar tahun 2020-an, baru-baru ini. Jadi lagi kelas subnya ngurusin jenazah, soalnya lagi masuk stase paliatif, peraga mayat, dan itu asli pakai orang. Dia teman kelas gua. Wanjir. Terus awalnya sih ngerasa kayak biasa aja, tapi suasana kelas berubah jadi gak nyaman. Kenapa gue bisa ngerasain perubahan suasana kelas tersebut? Karena bisa dibilang gue sendiri tipe orang yang sensitif juga. Oh, jadi dia tipe orang yang sensitif gitu. Ya bisa nggak bisa lihat, cuman bisa ngerasain gitu keberadaan makhluk-makhluk yang kayak gitu. Nah, singkat cerita, pas udah ngerasa nggak nyaman, itu gue gak tahu, mungkin aku kondisi badan lagi capek atau lagi gak fit. Padahal berangkat kampus fine-fine aja. Gue ngerasa ada sosok hitam tinggi besar berbulu, tapi bukan kayak genderuwo. Matanya hitam, tapi bola matanya mengkerut gitu. Kulit sisi matanya kering banget, seluruh badan ditumbuhi bulu-bulu kasar, dan si makhluk itu tepat ada di belakang gua. Wah, lu bisa bayangin sih, udah sensitif tiba-tiba ngeliat juga gitu. Dan ini rinci banget sumpah, hitam tinggi besar berbulu. Wah gila sih. Dan dia ada di belakang lu, gimana deh teman-teman, bayangin deh kejadiannya kayak gitu ya. Terus nah, si makhluk itu tiba-tiba keluar. Nah, dan reaksi gue waktu itu ngerasa mual dulu, gak mikir yang macem-macem, stay positive thinking. Mungkin gue jadi lagi gak enak badan tiba-tiba. Tapi kok lama-lama energi gue sendiri ngerasa makin mau habis. Sempet keluar kelas dulu, ngajak teman yang udah tahu kenapa aku minta antar keluar, karena suasana kelas itu udah gak fine buat gue. I see. Gue cuma minum sama teh sendawa, abis itu ngerasa, oh gue pikir ini udah aman nih kalau mau balik lagi ke kelas. Tapi bukan aman. Yang didapat, jadi si makhluk itu sempet hidden, terus muncul lagi, dan dia masuk ke badan gue. Hampir setengahnya badan gue gak bisa kontrol sama diri sendiri, dan terjadi chaos di kelas. Wah anjir, kejadian kerasukan kayak gini sih, kerasukan. Oke, dari kesimpulan tersebut, kenapa gue gak boleh bengong? Karena pikiran bengong gue akuin itu jalur jitu buat makhluk halus memperdaya manusia. Betul banget. Oke, boleh khusyuk di kelas, tapi jangan sepenuhnya bengong. Mau excited apapun itu, baca doa, atau yang muslim baca zikir, it works. Atau usahain pikiran kita buat terkontrol, supaya kita pas lihat sesuatu yang gak seharusnya kita lihat, itu kita bisa ngelakuin sesuatu sebelum mereka memperdaya dan membuat kita lemah. Wah anjir, ini kejadian sih gila banget menurut gue. Soalnya gue sendiri pernah kerasukan, malah gue jadi mediator, selalu di mediumisasi, dimasukin. Dan emang ketika kita kemasukan, badan kita gak bakal kontrol, tapi kita masih sadar kok seperti apa. Dan sadly ini kejadiannya seperti itu. So jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman lagi di kelas, lagi dimanapun lah, teman-teman ngerasa suasananya gak enak, tetap yang muslim lakukan zikir, baca doa sebisa-bisa kalian, supaya teman-teman gak bisa terpengaruh dan terperdaya oleh makhluk halus. Gitu sih. Oke, thank you Charlie. Next, cerita yang ketiga. Oke, next kita lanjut ke cerita yang ketiga, yaitu datang dari @ade alzalvin. Ini salah satu teman nongkrong gue. Nah di sini dia balas, gue setiap pulang udah 3 kali ketemu Banaspati. Wow. Dan emang di tempat jembatan itu konon angker harus klakson 3 kali. Terakhir gue lihat ada sekelibat cahaya, terus gue balik lagi minta bantuan jemputan, terus bareng arah ke jembatannya. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Oke, wah gila banget. Sumpah, Banaspati adalah salah satu setan yang bahaya banget sih.
menurut gue. Karena gini, gue tahu istilahnya Banaspati itu seperti apa karena gue tahu cerita ini dari ya kakek gue, nenek gue, dan sepuh-sepuh yang lain. Gue suka gali-gali informasi terkait hantu-hantu kayak gituan. Dan Banaspati itu salah satu hantu yang berbahaya, bisa jadi juga buat santet. Banaspati, Banaspati seperti apa? Ada yang tahu nggak Banaspati? Jadi Banaspati itu hantu tapi bentuknya kayak bola api segini lah, seginian, berkobar-kobar gitu, melayang. Dan ketika dia ketemu sama manusia, pasti Banaspati itu bakal ngejar lu sampai dapat. Dan akhirnya lu dimakannya bukan dimakan secara dilahap kayak gitu lah, tapi badan lu bakal dibakar sampai angus kayak gitu. Tapi konon katanya kalau misalkan lu mau nguasain ilmu Banaspati, ya lu harus datengin Banaspati dan lu dimakan sama Banaspati ya kisaran jam 7 sore sampai jam 12 malam. Nah, sampai jam 12 malaman lah. Kalau lu masih dimakannya kisaran jam 7-an, lu bakal dikeluarin lagi atau dipupin lagi sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Tapi kalau misalkan lu dimakannya lewat dari jam 10, misalkan sekitar jam 11, jam 12, jam 1, nah lu ketika dikeluarin di pagi hari, lu mati gitu. Tapi kalau misalkan dikeluarinnya pada jam 12, jam 1, lu bakalan sakti dan lu punya ilmu Banaspati. Dan tubuh lu juga kata orang-orang bakalan kebal dan punya kayak energi api gitu. Itu mitos ya, tapi gue nggak tahu gimana asli atau enggaknya gitu. Tapi buat teman-teman kalau misalkan lihat Banaspati, penangkalnya adalah ada yang bilang kayak gini, Banaspati nggak bakalan nyerang orang yang kakinya napak tuh apa istilahnya, nempel langsung ke bumi, ke tanah. Nah kalau misalkan ngambang dari tanah, kita kan pakai sandal, pakai alas kaki. Nah kita harus dibuka dulu alas kaki kita. Kayak gitu kalau lu dikejar-kejar sama Banaspati. Dan ada yang kedua adalah api bisa kalah sama api. Kalau kalian punya korek, kalian nyalain deh korek kalian. Lalu kalian buru-buru cabut dan hindari setan Banaspati. Itu. Jangan sampai ketika kalian lihat Banaspati karena penasaran disamperin, oh jangan, lu bunuh diri ya. Oke, itu adalah cerita ketiga dari @ade alzelvin. Thank you Ade ya. Oke, lanjutnya cerita yang keempat. Next. Cerita yang keempat di sini datang dari @nisa azahra. Oke, di sini ya. Di sini jadi ceritanya dulu pas masih di Riau, Nisa masih umur sekitar 4-5 tahun. Pas lagi duduk tiba-tiba ngerasain kayak takutnya, kayak lagi diliatin plus diawasin. Takutnya amat hebat banget sampai keringetan dan tengok kanan kiri. Nah tiba-tiba pas nengok ke atas bagian atap gitu, dari tembok kanan muncul Mbak Kunti. Wah serem anjir. Gue nengok ke atas tiba-tiba Kunti kayak gini. Wah anjir. Ini dia keadaan masih kecil, masih bocah gitu. Tapi kalau dewasa juga takut lah anjir kayak gini. Oke lanjut. Nah, melayang dari arah kanan ke kiri, badan plus matanya fokus ke Nisa. Wah anjir serem banget sih. Terus Nisa yang kaget dan heran otomatis ngeliatin dari mulai rambut, muka, mata, dan baju. Emang percis kayak di film-film, rambut panjang, sekaki tapi kusut banget, mata seolah nusuk, warna muka putih. Terus abis itu Nisa gak sadar atau kayak gak inget apa-apa lagi. Dan yang Nisa ingat itu pas Nisa bangun, nenek Nisa bilang ke ayah Nisa yang ngedadak pulang ngedengar Nisa gitu, katanya Miki matanya abang, artinya tadi matanya warna merah. Dan dari situ sampai sekarang masih suka kebayang, tapi cuma segitu aja yang diingat. Interesting banget. Aduh anjir kok merinding ya. Kebayang sih ketika lu nengok ke atas dan
ada Tante K. Nit. Holy shit. Aduh, kalau dijamin deh teman-teman semua juga bakalan pingsan deh lihat kayak gitu. Aduh, emang Tante K ini meresahkan ya. Oke, itu dia cerita-cerita dari yang masuk DM. Gua ini baru part 1 ya, masih banyak lagi. Bakal gue bikin part 2-nya. So, jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton video gue, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. See you di part 2. Bye-bye.